Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, kembali kita beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Dimanapun kita berada, kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Amin. Kita akan mulai ibadah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memuji, membesarkan nama-Mu pagi hari ini. Bila kiranya sukacita daripada Tuhan menjadi bahagian kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami rindu memuliakan Engkau dengan kekuatan yang kami punya ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kuasai ibadah kami dari awal sampai habisnya ibadah kami Tuhan. Pemberitaan firman-Mu juga Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita pagi ini bertemu di dalam kasih Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bersuka karena Dia yang menjadi kekuatan dan kesukacita kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami ada semua karena anugerah. Kami ada semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami lihat segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku lihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Betapa hatiku bersyukur. Kasih-Mu selalu melimpah di dalamku. Yesus Kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu Yesus Kau segalanya bagi
bagiku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup karena anugerah-Mu, kulihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Betapa hatiku bersyukur, kasih-Mu selalu melimpah di dalamku. Yesus, Kau ajaib di hidupku, jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau ajaib di hidupku, jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau ajaib. Yesus, Kau ajaib, Haleluya. jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ajaib perbuatan-Mu dan rancangan-Mu bagiku. Ajaib perbuatan-Mu dan rancangan-Mu bagiku. Ajaib perbuatan-Mu dan rancangan-Mu bagiku. Perbuatan-Mu ajaib bagi kami ya Bapa. Bagiku. Yesus, Kau ajaib di hidupku, jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kau segala-galanya bagi kami. Oh, amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kau ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya. Allah Bapa, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang kami boleh terima di dalam Kristus oleh Roh-Mu, sehingga kami boleh mengenal kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, kiranya Engkau mencelikan mata hati kami,
supaya kami bisa melihat, celikan telinga kami, supaya kami mendengar, buat hati kami mengerti, supaya kami semua boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, kembali kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dengan tema mempraktekkan kasih agape dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, dalam Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani, ada 4 jenis kasih. Yang pertama adalah kasih eros. Ini kasih romantis, kasih seorang laki-laki pada perempuan, atau kasih suami istri. Yang kedua kasih storge, yaitu kasih ibu pada anak-anaknya. Yang ketiga kasih filia, kasih persaudaraan. Yang keempat adalah kasih agape. Kasih agape ini kasih yang tertinggi, kasih yang tidak egois, mau berkorban, memberi yang terbaik. Ini kasih Allah, saudara-saudara. Kasih yang dimiliki oleh Allah dan kasih Allah yang sudah ditunjukkan dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar untuk memiliki kasih agape ini, mempraktikkan kasih agape ini, sebab dalam hidup ini, hal yang paling penting adalah hubungan kita dengan Allah. Amin. Hubungan kita dengan sesama. Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang paling utama adalah mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesamamu. Dan kasih di situ adalah kasih agape. Kita harus kasih agape kepada Tuhan Allah, kasih agape kepada sesama. Karena hal ini adalah hal yang paling utama. Mari saudaraku kita belajar bagaimana supaya kita boleh mempraktikkan kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara-saudara, kita belajar dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Langkah pertama, kalau saudara saya ingin mengasihi dengan kasih agape, yaitu menerima kasih Allah terlebih dahulu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih agape, saudara-saudaraku, ini berasal dari Allah sendiri. Allah adalah kasih, hakikatnya Allah adalah kasih. Kasih agape ini hanya dimiliki oleh Allah. Kalau saudara saya mau memiliki kasih ini, saudara saya harus lahir dari Allah, dilahirkan kembali. Engkau harus menerima Kristus dalam hatimu, supaya kasih Allah itu engkau terima di hatimu. Orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah, punya persekutuan dengan Allah, mengalami kasih Allah lebih dulu, baru dia bisa mengasihi. Firman Tuhan mengatakan tadi, marilah kita saling mengasihi dengan kasih agape. Gimana caranya? Menerima kasih Allah lebih dahulu, saudaraku. Karena kasih agape itu buah Roh Kudus. Jadi langkah pertama, saudara saya, bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang dengan kasih agape, yaitu dengan menyadari sumber kasih agape itu Allah. Saudara saya harus membuka hati kita, percaya pada Kristus Yesus, buka hatinya, undang Yesus masuk hatimu, biar nanti kasih Allah itu kita alami, saudara-saudaraku. Pada kesempatan ini saya juga mau ingatkan kepada kita semua, khususnya buat remaja-remaja putri yang sedang mencari jodoh. Carilah laki-laki yang bisa mengasihimu dengan kasih agape. Sebab di dalam pernikahan Kristen, janji nikah, seorang pria janji nikah pada mempelainya, aku mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Itu kasih agape, saudara-saudara. Kalau seseorang pria belum pernah mengalami kasih agape, belum menerima kasih Allah dalam hatinya, ia tidak bisa mengasihimu dengan kasih agape. Karena itu, firman Tuhan mengatakan jangan menjadi pasangan tidak seimbang. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Sebab hanya orang yang punya kasih agape yang bisa mengasihi istrinya dengan kasih agape. Karena itu mari kita belajar, ya. Saudara-saudara yang sudah menikah, suami istri, mari kita kembali untuk menghidup yang mempraktikkan kasih agape ini. Orang tua pada anak, bukan hanya kasih storge, tapi juga kasih agape. Karena kasih agape ini kasih walaupun. Kalau kasih yang lain cuma kasih jikalau, kasih karena. Langkah pertama, kalau kita mau mengasihi dan kasih agape adalah menerima kasih Allah lebih dulu dalam hati kita. Buka hatimu bagi Kristus. Buka hatimu untuk menerima kasih Allah di dalam Kristus.
Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengasihi kasih agape, membiarkan Roh Kudus mengubah hati kita. Dalam Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mencurahkan kasih Allah di dalam hatimu, di dalam hatiku. Karena itu semua karya Roh Kudus, saudara-saudara. Saudara bisa mengalami kasih Allah, itu karya Roh Kudus. Karena itu mari kita berdoa. Roh Kudus, Tuhan, penuhi hatiku dengan kasih Allah. Supaya aku bisa mengasihi, supaya aku bisa sabar, supaya aku bisa mengampuni, supaya aku bisa mengasihi dengan kasih Allah seperti yang Allah inginkan. Saudara-saudara, mengasihi dan kasih agape itu bukan perasaan ya, tapi bicara soal keputusan. Kasih agape ini dengan pertolongan Roh Kudus kita mengasihi orang. Dalam hidup ini tentu ada orang-orang yang sangat mudah dikasih, ada orang yang sulit dikasih. Ketika saya bertemu orang yang menjengkelkan saya, mengecewakan saya, sulit untuk mengasihi orang itu. Tapi saya minta Roh Kudus tolong saya, supaya saya bisa mengasihi. Dan akhirnya Roh Kudus menolong saya, supaya saya bisa praktekkan untuk mengasihi musuh. Mengasihi musuh gak bisa dengan perasaan begitu saja, itu keputusan, saudara. Dan yang ketiga, kita belajar akhirnya, bagaimana kita bisa mempraktikkan kasih Allah, yaitu dengan merenungkan kasih Allah. Saudara, saya perlu untuk melakukan waktu membaca, merenungkan kasih Allah. Renungkan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita merenungkan bagaimana Allah begitu mengasihi kita, sehingga Allah tidak menyayangkan anaknya satu-satunya, diberikan kepada kita, turun ke dunia menjadi manusia, Yesus Kristus mati buat kita. Itulah kasih Allah, saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekali lagi saya baca, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya, Yesus Kristus, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Renungkan kasih Allah ini, saudara-saudara. Bagaimana Allah begitu mengasihi kita, mengasihimu, mengasihiku, mengasihi dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya mati bagi kita, saudara. Itulah kasih Allah. Dalam Roma 8, ayat 38-39, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ketika saudara saya merenungkan kasih Allah, berkontemplasi, kita akan menyadari akhirnya betapa besar kasih Allah. Dan akhirnya kita didorong untuk bisa memiliki kasih Allah. Kita mengasihi karena apa? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita, saudara. Renungkan kasih Allah. Kita bisa renungkan 1 Korintus pasal 13 tentang kasih. Ya, saya waktu bulan madu 25 tahun yang lalu saya sudah menikah. Waktu bulan madu saya menghafalkan ayat ini dengan istri saya. Saya menyadari bahwa saya harus mengasihi istri saya dan kasih agape dan tidak mudah. Saya mau menyimpan firman Allah di hati saya dan biar Roh Kudus menolong saya. Dan saya hafalkan. Mari saudara-saudara kita baca dan hafalkan ayat-ayat ini. 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ketika engkau dibuat jengkel oleh perkataan orang lain, oleh kelakuan orang lain, reaksimu seperti apa? Mari kita belajar, jangan hanya bereaksi, tapi berespons. Mengasihi, marilah kita saling mengasihi. Kita ingatkan diri kita sendiri, kasih itu sabar.
Sudahkah engkau sabar terhadap suamimu, sabar terhadap istrimu, sabar terhadap anak-anakmu, sabar terhadap orang tuamu, sabar kepada orang-orang yang ada di sekitarmu? Kasih itu murah hati, kasih itu tidak iri hati, kasih tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak menyimpan dendam, mau mengampuni. Kasih tidak melakukan tidak sopan, tidak memaksa orang. Kasih sabar, saudara. Mari kita praktekkan, renungkan kasih Allah ini. Yang berikut saudara-saudaraku, yang keempat, bagaimana saudara saya bisa mempraktekkan kasih Allah, kasih agape ini. Yaitu memilih mengasihi dengan tindakan. Saudara-saudara, agape bukan hanya soal emosi, bukan soal perasaan, tapi tindakan. Kasih agape itu mau memberi, mau menolong, mau mendoakan, bahkan mau berbuat baik, memberkati orang yang menyakiti. Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Hanya orang-orang yang sudah mengalami kasih Allah yang bisa mengasihi dan kasih agape, saudara. Musuh aja kita harus kasihi. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengenal Allah yang adalah kasih. Mari saudara-saudara, kita memilih untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Allah adalah kasih, kita belajar setiap hari di hadapan pada pilihan, saya akan mengasihi atau bereaksi. Kalau ketika ada orang lain mengatai yang tidak baik, ketika engkau diperlakukan tidak baik, apakah engkau kesal membenci orang itu, apakah engkau akan mengampuni, mengasihi orang itu. Itu pilihan. Dan kasih agape akan bertumbuh ketika kita mempraktekkan, saudara. Banyak orang Kristen tidak bertumbuh dalam kasih oleh karena kurang mempraktekkan kasih ini. Mari saudara-saudaraku, mari kita belajar untuk saling mengasihi. Dengan kasih agape, praktek setiap hari. Yang kelima, saudara, bagaimana kita bisa mengasihi, yaitu dengan mengampuni dan melepaskan kepahitan. Saudara-saudara, masa lalu jangan sampai membebani hari ini, apalagi dibawa-bawa ke masa depan. Ketika engkau memiliki luka karena perkataan orang lain, karena perbuatan orang lain di masa lalu, engkau disakiti oleh orang tuamu, disakiti oleh orang-orang yang ada dekatmu, jangan engkau simpan sebagai dendam. Jangan bawa dendam itu. Lepaskan pengampunan. Karena kepahitan itu seperti akar. Kalau dibiarkan dia akan terus merambat. Kita harus cabut kepahitan itu. Dan buang segala kepahitan, segala dendam, segala amarah itu. Belajar apa? Mengampuni, saudara-saudara. Hanya dengan mengampuni, kita bisa melepaskan kepahitan dalam hati kita. Ampunilah orang-orang yang telah menyakitimu. Ampuni orang-orang yang telah melukai perasaan. Jangan bawa beban masa lalu, saudara, ke masa hari ini atau ke masa depan apalagi. Belajarlah seperti Kristus mengampuni saya dan menerima saya juga harus belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah pada saya. Dan menerima mereka seperti Kristus mengampuni dan menerima kita. Mari kita belajar, saudara. Mengampuni, lepaskan pengampunan. Pengampunan adalah kunci untuk membebaskan hati dari beban masa lalu. Bebaskan dirimu dari beban masa lalu, ampunilah kesalahan orang. Sebagaimana Allah telah mengampuni kesalahanmu. Yang terakhir, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mempraktikkan kasih Allah, yaitu dengan melayani orang lain. Layani orang lain dengan tanpa pamrih, saudara-saudara. Ketika engkau berbuat baik, ketika engkau memberi, ketika engkau menolong, jangan harapkan balasan. Ada orang-orang, saudara-saudara, yang berbuat baik, tapi masih ingin dipuji, ingin dihargai orang. Jangan, saudara. Engkau tidak bisa bertumbuh dalam kasih kalau engkau punya motivasi seperti itu. Belajarlah, orang lain gak perlu tahu. Kita tidak perlu cari tepuk tangan, tidak perlu cari pujian manusia, tidak perlu cari hormat manusia, penghargaan manusia. Kita mengasihi dan kasih agape. Ketika engkau memberi, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ketika tangan kanan memberi, tangan kiri gak usah tahu katanya. Artinya apa? Kita lakukan saja, kita mengasihi, karena yang paling penting dalam hidup adalah mengasihi. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan izinkan, ada kesempatan kau bisa bantu orang lain, bantulah orang lain. Karena tuntutan terendah adalah dalam kasih. Ketika ada orang yang butuh bantuan datang kepadamu dan kau bisa menolongnya, tolonglah orang itu.
Itulah kasih, saudara-saudara. Dengan melayani orang lain, apa yang kita punya. Kalau engkau punya, kau bisa berikan, kau bisa berikan. Paling tidak engkau bisa belajar mendoakan orang itu. Menggumuli permasalahan orang itu dalam doa sehingga Tuhan menolong orang itu. Dan akhirnya mari kita mengasihi dalam tindakan, saudara. Kasih itu harus diwujudkan dalam tindakan, melalui pelayanan yang nyata. Dan akhirnya kita akan mengalami sukacita ilahi ketika kita mengasihi dengan melayani orang lain. Tiap-tiap kita diberikan oleh Tuhan talenta, karunia. Apa yang ada pada kita itu semua pemberian Tuhan. Ketika kita melayani orang lain, sesungguhnya kita sedang mengasihi orang itu dengan, apalagi dengan kasih agape, tanpa balasan, dan dengan demikian kita bisa, tanpa berharap balasan, dengan demikian kita bisa bertumbuh dalam kasih agape ini. Demikian saudara, hal-hal praktis yang saudara saya perlu lakukan supaya kasih Allah boleh mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku mengakui bahwa kasih agape hanya berasal darimu. Karena itu isilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu, penuhi dengan Roh Kudus-Mu agar aku dapat mengerti dan mengalami kasih seperti Engkau telah mengasihi kami, demikian juga kami mau mengasihi orang lain. Tolonglah setiap kami Tuhan supaya kami bisa mengampuni orang yang menyakiti hati. Kami boleh melayani tanpa pamrih dan memilih kasih dalam setiap situasi. Karena sesuai firman-Mu Tuhan, bahwa apapun tanpa kasih sia-sia di mata Tuhan. Yang paling utamalah kasih agape. Tolonglah kami supaya kami bertumbuh dalam kasih, hidup dalam kasih-Mu. Jadikanlah setiap hidup kami cerminan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon anugerah-Mu. Saudara-saudara yang belum pernah mengalami kasih Allah dalam hatimu, buka hatimu bagi Kristus. Biarlah kasih Allah engkau terima di dalam Kristus. Undang Yesus, Tuhan Yesus masuk hatimu. Katakan, Tuhan Yesus masuk hatiku. Jadilah Tuhanku dan Juru Selamat. Engkau yang sudah ada di dalam Kristus, mari izinkan Roh Kudus untuk mengubahkan hati setiap kita. Kemudian renungkanlah kasih Allah. Bagaimana Allah telah mengasihi kita. Bahkan Ia telah memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Bagi pendamaian dosa-dosa kita. Mari kita belajar untuk mengasihi dengan tindakan. Tidak menyimpan kesalahan dendam orang lain. Tapi belajar mengampuni, melepaskan kepahitan. Mari kita belajar untuk mengasihi dengan tindakan. Dan melayani orang lain dengan kasih. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Beri yang terbaik bagi Tuhanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatan. Dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Bapa di surga, terima kasih. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan buat gereja Bethel Indonesia di Jalan Merak bersama cabang. Semua Tuhan berkati. Juga kami berdoa buat GBI pusat dan juga seluruh daerah. Tuhan beri hikmat untuk setiap pengurus. Kami mohon anugerah Tuhan, biarlah Engkau membawa kami makin mengenal Allah, tinggal dalam kasih-Mu, mempraktekkan kasih-Mu setiap hari. Biar gereja-Mu boleh menjadi komunitas yang hidup saling mengasihi dan dunia boleh percaya kepada-Mu Tuhan Yesus ketika dunia melihat anak-anak-Mu hidup dalam kasih agape. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat kota Bogor, biar Bogor boleh mengalami kota Shalom. Kami berdoa dan usahakan kesejahteraan kota ini. Sebab kami tahu kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan buat kami juga. Tak henti-henti kami juga berdoa buat Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di Indonesia ini. Kami mohon anugerah Tuhan, kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu juga pemerintah negeri ini. Tuhan beri hikmat untuk mengatur, memimpin negeri ini dengan baik. Kemuliaan bagi-Mu ya Allah, kemuliaan bagi-Mu. Saudara-saudara kasih, mari arahkan hati dan pikiran pada Tuhan Allahmu. Angkat tanganmu, terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.